Ya, testing atau deteksi COVID-19 menjadi upaya yang penting dalam menanggulangi COVID-19. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sebenarnya seseorang itu terinfeksi COVID-19 atau tidak sih. Lalu ragam tes deteksi yang ada ini juga terus berkembang sejak virus corona penyebab COVID-19 ini pertama kali terdeteksi di dunia pada akhir 2019 lalu, termasuk yang beberapa waktu belakangan ini ramai diperbincangkan. Mungkin beberapa dari Anda sempat melihat di sosial media ramai membicarakan tentang swab anal, kemudian ada juga deteksi dengan keringat ketiak. Lalu apa saja sih sebenarnya alat deteksi COVID-19 yang ada dan bagaimana efektivitasnya, kita akan bahas malam ini dalam deteksi COVID-19. Yang pertama kita akan kenal dulu, ini dia beberapa cara deteksi COVID-19 yang dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia dari berbagai sumber. Yang pertama, ini yang mungkin beberapa dari kita sudah tahu ya, ada tentang rapid test antibody. Ini gunanya atau cara kerjanya adalah dengan menggunakan sampel darah dengan memeriksa antibodinya. Jadi untuk cek antibodinya imunoglobulin G dan M dalam darah seseorang. Jadi ketika seseorang ini terinfeksi virus, ia biasanya akan membentuk partikel dari imun yang terdeteksi dalam darah. Dan waktu terbaik untuk tesnya biasanya adalah minimal 7 hari setelah terpapar dari virusnya. Dan jika hasilnya reaktif, artinya Anda pernah terinfeksi virus ini. Tapi harus diingat, penggunaan rapid test ini digunakan untuk screening awal atau deteksi dini. Yang kedua adalah PCR, ini dia. Tes PCR yang sering dilakukan dengan menggunakan lendir dari hidung dan tenggorokan dengan metode usap. Oleh karena itu dinamakan swab ya. Ini dilakukan untuk mendeteksi genetik dari virus melalui RNA, ini dia. Jadi kalau misalnya kita lihat nih virus kan ya bentuknya, nah ini genetiknya nih yang bisa diambil dari si PCR ini gitu. Sebagai hal yang dideteksi. Akurasinya juga ini 95%, di mana waktu terbaik untuk tes adalah 5-7 hari setelah Anda terpapar dengan virus ini. Dan dengan akurasi 95% yang tadi saya sampaikan, tes ini bisa mendeteksi virus aktif. Jadi artinya kalau Anda positif setelah dites PCR, artinya saat itu Anda sedang terinfeksi COVID-19. Selanjutnya ada juga swab antigen. Ini suka digunakan sebagai syarat untuk bepergian ya. Digunakan atau menggunakan lendir dari hidung dan tenggorokan. Ini dia di swab juga seperti PCR untuk mendeteksi antigen dari virusnya. Tapi harus diingat bahwa swab antigen ini tidak seakurat dari tes PCR yang ada. Dan waktu terbaik untuk tes adalah 1-5 hari setelah Anda terpapar. Kalau hasilnya positif, artinya biasanya memang akurat, artinya terdeteksi virus di dalam tubuh Anda yang aktif. Namun sebaiknya lagi-lagi harus dikonfirmasi melalui PCR. Selanjutnya ada juga, ini adalah karya anak bangsa dari Universitas Gadjah Mada, namanya adalah Gadjah Mada Electronic Dose C19 atau Genos C19. Alat ini digunakan untuk mendeteksi VOC. VOC itu adalah volatile organic compound. Jadi VOC ini terbentuk karena adanya infeksi corona yang keluar bersamaan dengan nafas gitu. Jadi orang yang diperiksa dengan Genos ini, teknisnya dia akan, kameranya kembali kepada saya. Teknisnya dia akan menghembuskan nafasnya ke dalam tabung khusus begitu. Ada seperti plastik gitu juga. Lalu nanti di dalam sana akan ada sensor dalam tabungnya yang akan mendeteksi VOC-nya. Nah, dari sana nanti datanya ini akan diolah dengan artificial intelligence, di mana akan keluar tuh indikatornya, apakah dia positif atau negatif. Alat ini diklaim akurasinya 92%, tapi harus diingat lagi-lagi ini merupakan alat untuk screening awal. Ya, hasil tesnya keluar dalam 2 menit dan bisa digunakan sebagai, saat ini digunakan, ditetapkan pemerintah sebagai syarat perjalanan kereta api jarak jauh ya di Pulau Jawa. Lagi-lagi harus diingat bahwa fungsinya untuk screening awal ya, bukan alat diagnostik. Selanjutnya, ini dia 3 tes yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Ini dia. Yang satu ini juga menggunakan AI, teknologi AI. Namanya adalah iNose C19. Jadi ini dikembangkan oleh seorang profesor guru besar teknik informatika di Institut Teknologi 10 November dengan menggunakan sampel bau keringat atau sampel keringat ya
dari ketiak begitu diproses melalui teknologi AI. Jadi maksud saya tadi adalah deteksi keringatnya ya. Jadi dari keringat ini kenapa keringat kemudian dipilih? Karena informasinya ketiak begitu, ketiak ini adalah bagian tubuh yang paling banyak memproduksi keringat begitu. Rata-rata bagi sejumlah orang. Oleh karena itu deteksi keringat diambil dari ketiak orang tersebut ya. Alat ini saat ini sedang menjalani uji klinis tahap 1 untuk bisa mendapatkan izin edar. Sudah ada uji yang dilakukan sejumlah orang menjadi sampelnya dan lagi-lagi ini merupakan screening awal. Kita masih tunggu bagaimana perkembangan dari alat yang satu ini. Selanjutnya adalah bagaimana kemudian deteksi dengan menggunakan saliva atau air liur atau ludah ya. Ini digunakan untuk deteksi COVID-19 dengan mendeteksi enzim tertentu yang ada dalam liur. Oke, ini dia. Dan pelaksanaan tes ini memang dinilai sejumlah orang lebih nyaman karena dibandingkan dengan swab test yang biasanya harus diusap, harus dicolok-colok begitu ya bahasanya. Nah, kalau dengan saliva ini, seseorang yang tes ini tinggal meludah tanpa harus disuap bagian hidung atau tenggorokannya, di mana akurasinya diklaim bisa mencapai 93%, tapi lagi-lagi ini merupakan salah satu alat yang sebagai deteksi begitu ya. Dan tes ini biasanya juga dilakukan karena dinilai mengurangi risiko bagi pengambil sampel untuk bisa terpapar juga. Dan tes ini sudah dilakukan di beberapa negara seperti Singapura, kemudian sudah juga dilakukan di Hong Kong dan di Taiwan. Oke, dan yang terakhir selanjutnya ini dia adalah tes swab anal, di mana tes COVID-19 ini melalui anal, melalui bagian belakang tubuh begitu ya, dengan memasukkan alat usap yang panjangnya itu sekitar 3 sampai 5 cm ya ke dalam anus begitu. Di mana ahli di Tiongkok ini menyatakan bahwa mengklaim bahwa tes anal ini akurasinya itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan tes PCR. Karena berdasarkan penelitian yang dilakukan di sana, beberapa pasien yang terinfeksi ini ternyata ditemukan bahwa virus coronanya ini bertahan lebih lama di saluran pencernaan dibandingkan dengan saluran pernafasan. Nah, itu dia ya. Dan kalau dari Tiongkok menyatakan memang akurasinya ini lebih dari 90%, bahkan lebih akurat dari PCR itu tadi. Dengan beragam cara yang ada hingga saat ini memang Badan Kesehatan Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia WHO tetap memastikan bahwa cara paling akurat dalam mendeteksi COVID-19, apakah Anda terinfeksi saat ini atau tidak, itu cara ceknya adalah dengan menggunakan metode swab PCR. Tapi selain dari swab PCR, yang paling penting lagi harus kita lakukan adalah terus menerapkan protokol kesehatan, terus terapkan jaga jarak, pakai masker, dan rajin cuci tangan dengan air mengalir.